Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu bodoh yang hebat, bab 898, sesuatu yang belum pernah ada. Melihat kekuatan mematikan yang dikeluarkan wujud naga hitam iblis yang dibentuk oleh Dimas Wu, Raja Mayat sungguh tercengang. Matanya penuh rasa terkejut dan rasa takut, tapi setelah beberapa saat, mata hijaunya pun terlintas iagi perasaan semangat dan perasaan kejam yang penuh serakah. Pandangannya terus tertuju kepada Dimas Wu, sambil berkata dengan ludah yang hampir mau menetes. Tak sangka kalau kamu benar-benar adalah tokoh iblis. Hari ini kamu terjebak di tanganku juga termasuk salah satu karmamu. Selesai berkata, Raja Mayat tiba-tiba menengadah berteriak. Suaranya bagai petir dan terus meledak. Aura kuat pada tubuhnya semakin mengguncangkan bumi. Di dalam suara teriak yang takjub itu, sejumlah raksasa mayat tak terhitung yang menghilang itu iagi lagi muncul. Raksasa mayat yang berhimpitan di dalam ruang kosong membentuk dan menjadi satu. Seluruh raksasa mayat berkumpul bersama, berubah menjadi bayangan Raja Mayat yang sangat besar. Bayangan itu sangatlah besar dan kuat. Aura dingin bagai di neraka terus menyebar. Dibanding dengan wujud naga hitam iblis milik Dimas Wu, bayangan Raja Mayat sepertinya lebih mengerikan. Kekuatan mengerikan yang terus menyebar bagai ombak dan angin topan, terus menyembur dari sekitar tubuh bayangan Raja Mayat, seketika menyapu seluruh dunia pikiran. Dimas Wu yang berubah menjadi naga hitam iblis langsung mengecilkan pupil matanya dan raut wajahnya juga berubah. Semua sarafnya pun menjadi tegang, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura waspada. Kedua mata Raja Mayat terlintas rasa cuek sekilas. Lah membuka mulutnya besar, menunjukkan gigi jeleknya dan berteriak dengan suara beratnya. Jurus roar. Sekali perintah Raja Mayat diberikan, bayangan Raja Mayat seketika langsung mengayunkan tangan kanannya. Kemudian aura mayat membawa aura yang mematikan membentuk jejak telapak tangan yang sangat besar. Jejak telapak tangan itu berwarna hijau dengan kandungan racun mayat yang sangat kuat, beserta kekuatan untuk memusnahkan alam semesta. Dunia yang begitu besar seketika dipenuhi dengan aura hijau. Langit tertutup dan di tengah ildara tersebar dengan sedikit aura kematian yang menyusup hati orang. Duar. Jejak telapak tangan hijau itu menghancurkan ruang kosong dan menyapu segala hal di bumi, membawa kekuatan yang tak tersingi, menyerang naga hitam iblis yang diubah Dimas Wu. Dimas Wu hanya merasa dunia ini terjebak dan ia seperti tenggelam dalam laut besar, terus mengapung dan tampak sangat kecil, sama sekali tidak berguna. Lah menerima semua ini dengan penuh tidak percaya diri. Oleh karena itu, ia pun menggerakkan tubuh naga secara sadar untuk menghindari serangan telapak tangan yang besar itu. Melihat Dimas Wu yang bersiap melarikan diri, Raja Mayat pun langsung berteriak kencang, ingin kabur. Aku lihat kamu bisa kabur kemana. Setelah itu, Raja Mayat langsung berpindah dan mengadang Dimas Wu dari arah lain. Raja Mayat dan bayangan Raja Mayat yang dibentuk sejumlah raksasa mayat yang terkumpul adalah dua wujud yang berbeda. Dimas Wu sekarang sama saja dikepung dan diserang dari dua arah. Kondisinya kurang baik sekarang. Hatinya pun juga sedikit kacau. Lah iagi lagi mengeluarkan erangan naga yang panjang dan roh jahat kuat dari tubuhnya. Tubuh naga yang panjang dan lebar terbaluti dengan roh jahat yang tebal, berusaha melarikan diri untuk menghindar. Ruang kosong dunia pikiran sangat luas, hanya saja Dimas Wu tidak dapat melarikan diri dengan begitu mudah. Tubuh naganya baru saja bergerak, sedangkan Raja Mayat menyerang dan mengadang jalan Dimas Wu dengan kecepatan cahaya. Di saat yang sama, jejak telapak tangan hijau yang dikeluarkan bayangan Raja Mayat telah membidik tepat pada Dimas Wu dan langsung ditepuk dengan cepat. Kedua hal itu bekerja sama dengan baik, sehingga Dimas Wu sama sekali tidak dapat menghindar. Raut wajah Dimas Wu yang panik seketika muncul ekspresi tegas. Lah tidak iagi menghindar,
lalu menguatkan niatnya dan mengeluarkan seluruh tenaganya. Roh jahatnya yang tak terbatas, energi sejati yang banyak dan seluruh tenaganya langsung meledak. Dalam sekejap waktu, tubuh naga hitam iblisnya langsung mengeluarkan cahaya hitam yang terang dengan aura memusnahkan yang tak ada batasnya. Cakar naga itu langsung keluar dan menyambut telapak tangan hijau yang menutup langit itu. Duar duar duar. Sekali cakar naga itu keluar, segala kekuatan, energi sejati, roh jahat dan aura kernatian yang memusnahkan, beserta kekuatan naga langsung menyembur bersama, seperti ingin langsung melakukan perjuangan mati dan hidup dengan telapak tangan hijau. Raja mayat yang tengah mendekati Dimas Wu merasakan aura kekuatan naga yang mendalam dan aura mematikan. Hatinya pun tidak tahan untuk gemetar. La yang bertubuh besar juga mulai ada rasa takut. La sama sekali tidak ragu, jika kedua kekuatan itu saling bertabrak, maka dunia pikirannya pasti akan mengalami luka berat. Atau bisa dikatakan, meskipun bayangan Raja Mayat dan dirinya adalah dua wujud yang berbeda, tapi bayangan Raja Mayat itu juga terbentuk dari pikiran spiritualnya. Jika bayangan Raja Mayatnya terhancurkan, maka ia sendiri juga tidak akan berakhir baik. Sekalinya pikiran spiritualnya terluka, maka ada kemungkinan itu akan berlangsung untuk selamanya dan tidak boleh dirusak begitu saja. Dung. Ketika Raja Mayat sedang merasa takut, cakar naga milik Dimas Wu pun bertabrak kencang dengan telapak tangan hijau milik bayangan Raja Mayat di tengah ruang kosong, sehingga menimbulkan suara kencang yang menakjubkan dan membuat satu dunia ini berguncang. Kekuatan itu berpisah dan energi tak terbatas menyebar ke segala arah. Di tengah ombak yang bergejolak, kedua orang itu pun terbang menjauh ke dua arah yang berbeda. Kedua orang itu adalah Dimas Wu yang berubah menjadi naga hitam iblis dan Raja Mayat yang kurus seperti kayu. Saat Raja Mayat terbang jauh, wajahnya yang bagai kulit pohon itu telah berubah dan kedua alisnya yang jelek itu pun terlilit bersama. Raut kesakitan itu langsung sepenuhnya ditunjukkan. Saraf otak besarnya pun mengirim rasa nyeri yang sangat sakit. Hanya karena saat serangan tadi, telapak tangan hijau bayangan Raja Mayat itu telah menghilang, begitu pula dengan bayangan Raja Mayat. Hal tersebut menimbulkan pikiran spiritual milik Raja Mayat terluka dengan serius. Berbeda dengan kekuatan naga hitam iblis dan aura mematikan Dimas Wu, menyusup ke dalam pikiran spiritualnya ketika kedua kekuatan tadi tabrak bersama, lalu merobek bebas pikiran spiritualnya, sehingga ia harus menanggung rasa sakit yang tidak manuslau. Tapi detik ini, ia tidak peduli lagi dengan kekuatan ini. La pun menyeimbangkan tubuhnya dengan laju yang sangat cepat untuk mendarat di tanah. Kemudian, ia secepat mungkin merubah kekuatan pikiran spiritual yang kuat, mengadang kekuatan naga yang mematikan itu terus menyusup jiwanya. Di sisi lain, Dimas Wu yang terjatuh terbang malah memiliki kondisi yang lebih menyedihkan dari Raja Mayat. Seluruh serangan yang dikeluarkan cakarnya hancur. Serangan energi yang kuat juga membuat tubuh bagian dalamnya yuka berat. Wujud naga hitam iblisnya seketika hilang semangat. Sisik naga bahkan terkelupas, cahayanya juga ikut meredup, seperti satu tubuh naganya sudah mau meledak. Tidak hanya seperti itu, pikiran spiritual Dimas Wu yang terdalam juga mengirim rasa nyeri bagai jiwanya sudah mau meledak, berubah menjadi sejumlah serpihan yang tak terhitung. Rasa nyeri yang menyakitkan itu membuat otak Dimas Wu berhenti bentar. Kesadarannya menjadi buram dan tidak dapat berpikir. Saraf pada seluruh tubuhnya terus ditarik rasa sakit itu. Hingga ia terjatuh di tanah, ia baru tersadar kembali dan otaknya juga ikut mulai berpikir. Kesadarannya jelas, rasa sakit pun menjadi semakin jelas. Tapi Dimas Wu tidak ada waktu untuk memikirkan rasa sakit pada tubuhnya. La harus melawan Raja Mayat, mumpung ia sedang sakit dan mengambil nyawanya. Oleh karena itu, ia tidak berani telat sedetik. Otaknya baru tersadar kembali. Ia pun langsung mengaktifkan teknik pemulihannya dan secepat mungkin untuk memulihkan yuka tubuh bagian luar dan dalam. Sekali teknik pemulihan itu teraktifkan, Dimas Wu pun merasakan ada aliran hangat yang mengalir di seluruh tubuhnya,
membaluti seluruh jiwanya, agar rasa nyeri pada seluruh tubuhnya cepat berkurang. Pemulihan Iukanya sangat cepat, bahkan sisik naga di luar kulitnya pun terbentuk ulang. Cahaya hitam di sekujur tubuhnya juga menjadi mencolok, bahkan Iuka berat pada pikiran spiritualnya juga pelan-pelan dipulihkan. Berada di dalam pikiran spiritual sendiri memiliki kelebihan seperti ini. Tidak hanya kekuatannya yang meningkat cepat, bahkan kemampuan untuk pemulihan juga menjadi lebih kuat. Dimas Wu pun memulihkan Iukanya dalam waktu yang sangat singkat. Setelan selesai pemulihan, ia pun tanpa ragu, bangkit dari tanah dan berjalan di ruang kosong, terus melototi Raja Mayat. Melihat Dimas Wu yang begitu cepat memulihkan diri dan menjadi semangat, beserta kekuatan naga menjadi semakin kuat, Raja Mayat seketika membelalak dengan tercengang. Lah bergumam pelan dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Mengapa kamu bisa tampak baik-baik? Hingga sekarang, Raja Mayat masih diam-diam mengeluarkan tenaga, memulihkan luka pada pikiran spiritualnya, tapi Dimas Wu malah berubah menjadi tak terluka. Kenyataan ini tentu merupakan pukulan berat bagi Raja Mayat. Lah sama sekali tidak dapat menermanya. Dimas Wu memandang Raja Mayat Kue Aan Peyan memoi garis bawah Jam Wiwi berkata, aku sudah bilang kalau ingin membunuhku, kamu masih tidak pantas. Satu kalimat yang diucapkan tanpa peduli, tapi penuh dengan maksud menantang. Lah bagai api kecil yang berhasil memancing amarah Raja Mayat. Lalu hanya menemukan Raja Mayat yang melotot dan berteriak kesal. Aku mau kamu mati di tempat. Sekali suara teriak itu berhenti, racun mayat pun langsung meledak dari tubuh Raja Mayat dan menyebar luas di udara. Raja Mayat pun sepenuhnya tertutup di dalam racun mayat itu. Tubuhnya yang kering itu pun membesar cepat dan membentuk gunung besar dalam sekejap waktu. Sekujur tubuh Raja Mayat seperti berubah. Ukuran tubuhnya menjadi besar, auranya pun juga ikut berubah. Dimas Wu seketika merasakan tekanan yang kuat itu. Lah tidak berani meremehkan, langsung mengulur cakar naga dan menangkap kuat ke arah ruang kosong. Seketika roh jahat berputar dan berkumpul pada cakar naga Dimas Wu. Sekali menangkap, Dimas Wu bisa-bisanya menangkap sebuah kapak perang hitam yang besar. Di atas kapak perang itu terdapat roh jahat yang membalutinya. Ini adalah roh jahat kuno yang kuat, gelap, dingin dan mengerikan, seperti bisa mengungkit kejahatan dan berbagai perasaan negatif dari hati terdalam, membuat orang ketakutan dan merasa tidak tenang. Setelah memegang kapak perang, kedua bola mata Dimas Wu pun gemetar kuat. Kemudian cahaya darah merah menutup di atas. Tatapannya pun berubah menjadi kejam dan garang. Di saat yang sama, tubuh naga Dimas Wu juga menyebarkan cahaya hitam yang menakjubkan. Cahaya hitam itu bagai makhluk hidup yang aneh, melilit di atas kedua cakarnya dan terus berpanjat cepat pada tubuhnya untuk menggelapkannya. Roh jahat pada sekujur tubuhnya sangat penuh, tangannya memegang kapak perang dengan kekuatan naga yang besar. Detik ini, ia bagai Raja Naga Elblis kuno, memandang dan memimpin satu dunia. Seluruh tenaga reiki langit bumi di dunia pikiran spiritual pun ikut gemetar dan menjadi berantakan. Raja Mayat yang tengah merubah wujud, raut wajahnya pun berubah lagi saat melihat adegan tersebut. Lah tidak lagel menilpan, tubuhnya pun uruan menjadi tingkat yang paling tinggi. Kemudian, ia mengumpulkan seluruh racun mayat untuk mengeluarkan kekuatan sebesar mungkin dan menyerang keluar. Seketika racun mayat itu terbaluti kekuatan yang memusnahkan dunia, memasuki ruang kosong bersama serangan itu terbentuk menjadi Giant Optimus pun, bagai ledakan besar yang menyerang Dimas Wu. Dimas Wu sedang berada di masa di mana kekuatan naga iblisnya tengah mencapai puncak. Lah pun tidak banyak berpikir, lalu menganyunkan kapak perang hitam pada cakarnya dan langsung menebas. Tebasan ini bagai berasal dari zaman dulu, memecahkan waktu dan Burni, sehingga menimbulkan kekacauan dan perubahan besar pada Burni. Bayangan tebasan itu tajam. Tempat yang ia lalui pun disapu terbang dengan tenaga kuat yang merobek ruang. Ruang itu pun terhalang dan menjadi kacau. Duar. Suara kencang pun terdengar.
Kapak perang hitam yang membawa kekuatan naga tak terbatas pun tabrak bersama dengan Giant Optimus pun milik Raja Mayat, sehingga terjadi ledakan dan menimbulkan guncangan besar di bumi. Dunia yang begitu besar pun terus berguncang, seperti sudah ada tanda-tanda untuk hancur. Serangan mereka berdua pun terhenti beberapa saat di ruang kosong yang luas ini. Detik selanjutnya, wajah Raja Mayat pun berubah. Mata hijaunya melintas rasa takut. Tubuhnya yang besar pun seperti mau terjatuh. Dor. Lagi-lagi terdengar suara kencang. Giant Optimus pun milik Raja Mayat pun tidak kuat lagi dan menghilang karena kapak perang hitam itu. Kapak yang tajam itu tidak dapat dihalangi dan lanjut menebas tubuh Raja Mayat berhadapan dengan tebasan yang membelah murni ini. Raja Mayat pertama kali merasakan ancaman kematian. Set. Suara tubuh yang terobek pun terdengar, aura kapak garang yang terpancar dari tebasan kapak perang Nitaren Ulmas Full menerus segala halangan dan mendarat tepat pada tubuh Raja Mayat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.